Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan materi tentang penelitian tindakan atau action research. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Sulistiani, NIM 2019-33231. Yang kedua, Ardi Wiranata Permati, NIM 2019-33234. Yang ketiga, Regita Briana Putri, NIM 2019-33238. Yang keempat, Triya Nadia Sujarwo, NIM 2019-33262. Yang kelima, Muhammad Novel Aulia, NIM 2019-33267. Dan yang terakhir, Rika Monika, NIM 2019-33268. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh anggota kelompok lain. Baik, selanjutnya latar belakang. Manusia memiliki potensi yang tidak akan dimiliki oleh makhluk lain di dunia ini, yaitu akal yang dapat digunakan untuk berpikir dan melangsungkan kehidupannya. Dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, manusia membutuhkan sebuah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan sendiri merupakan proses kemampuan individu yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, melalui sebuah pembelajaran serta pengalaman. Di balik itu semua ada sesuatu hal yang dipelajari. Hal itu merupakan sebuah kegiatan atau tindakan perbaikan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Action research dilandasi oleh keyakinan dan asumsi bahwa sebuah sistem sosial yang kompleks tidak dapat dipelajari dengan mereduksi komponen penyusunnya. Misalnya hanya dengan mempelajari orang atau teknologi saja. Baskerville 1992. Pengertian action research menurut para ahli. Action research adalah kegiatan atau tindakan perbaikan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dikerjakan secara tersusun, sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. Action research juga merupakan proses aksi yang didasarkan pada refleksi, umpan balik, feedback, bukti evidence, dan ulasan dari aksi sebelumnya dengan situasi sekarang. Menurut Gunawan 2007, action research juga dapat diartikan sebagai suatu sistem penelitian dalam pemecahan suatu masalah yang dimana terjadi interaksi antara peneliti dan klien dalam mencapai tujuan penelitian. Menurut Kurt Lewin 1973, disitasi Sulaksana 2004. Proses action research. Gerald Sussman menjabarkan 5 tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus action research. Pertama, masalah diidentifikasi dan data dikumpulkan untuk diagnosis yang lebih detail. Hal ini dilanjutkan dengan sekumpulan postulasi 1, beberapa solusi yang memungkinkan, di mana suatu rencana tindakan muncul dan diimplementasikan. Data sebagai hasil intervensi dikumpulkan dan dianalisa, dan berbagai penemuannya diinterpretasikan dengan sejauh mana kesuksesan dari tindakan yang telah diimplementasikan. Akhirnya masalah kembali diukur dan proses ini memulai siklus selanjutnya. Proses ini berlanjut sampai masalahnya dipecahkan. Menurut Rory O'Brien 1998. Secara ringkas, tahapan dalam action research terdiri atas siklus diagnosis, masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh kelompok lain.
Nah, prinsip-prinsip action research. Yang pertama, kritis reflektif. Yang kedua, kritis dialogis. Yang ketiga, kolaborasi sumber daya. Yang keempat, risiko. Yang kelima, struktur yang plural. Yang keenam, teori, praktik, dan perubahan. Kritis reflektif atau refleksif kritik. Kebenaran dalam setting sosial bergantung pada yang menyampaikan. Prinsip reflektif kritis memastikan orang berpikir mendalam pada berbagai isu dan proses, dan menjelaskan berbagai interpretasi, bias, asumsi, dan hubungan di mana justifikasi dirancang. Dengan cara ini, catatan-catatan praktis dapat meningkatkan pertimbangan teoritis. Kritis dialogis. Realita, khususnya realita sosial, divalidasi berdasarkan kesepakatan. Fenomena dikonsepsikan secara dialogis, di mana kritik dialogis diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan antara fenomena dan konteksnya. Dan di antara elemen-elemen yang membentuk fenomena tersebut, elemen-elemen kunci untuk memfokuskan perhatian pada fenomena tersebut adalah bagian-bagian pembentuk yang tidak stabil atau yang bertentangan satu sama lain. Inilah yang seringkali menciptakan sebuah perubahan. Karena perubahan lebih mudah dilakukan jika ada kesadaran perlunya perubahan bersama. Hal ini akan sulit dilakukan jika elemen-elemen yang cenderung pada status quo. Selanjutnya bisa dibacakan oleh kelompok lain. Kolaborasi sumber daya. Partisipan dalam proyek Action Research merupakan anggota peneliti. Prinsip kolaborasi sumber daya menganggap bahwa tiap ide individu merupakan sumber daya yang sama-sama signifikan dalam membuat pengelompokan pemaknaan analisis yang dinegosiasikan di antara para partisipan. Hal ini mengupayakan pencegahan dominasi pencetus atau pemegang ide awal semata, dan memungkinkan adanya pengumpulan informasi mendalam, baik dalam satu sudut pandang ataupun berbagai sudut pandang. Risiko. Proses perubahan berpotensi merubah cara-cara melakukan sesuatu yang sebelumnya mapan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan psikologis di antara para pelaksana atau pihak yang terkait. Salah satu ketakutan utama datang dari risiko adanya pembatasan ego yang ditimbulkan dari diskusi terbuka terhadap interpretasi ide dan penilaian-penilaian seseorang. Inisiator penelitian tindakan akan menggunakan hal ini untuk mengatasi berbagai ketakutan dan mengundang partisipasi dengan menekankan bahwa mereka juga akan diikutsertakan sebagai pelaku dalam proses yang sama. Dan apapun hasilnya, akan ada pembelajaran dalam proses ini. Selanjutnya, struktur yang plural. Hal alami dalam penelitian adalah pembentukan berbagai macam pandangan, komentar, kritik yang mengarahkan pada berbagai hal interpretasi dan tindakan. Penyelidikan struktur yang plural ini memerlukan teks yang plural pula dalam pelaporannya. Hal ini berarti akan ada beberapa catatan yang dibuat dengan jelas, dengan komentar-komentar terhadap kontradiksi yang ada, dan rentang pilihan-pilihan untuk pelaksanaan tindakan. Karena itu, laporan lebih digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan berkelanjutan di antara para kolaborator daripada sebagai sebuah kesimpulan final suatu fakta. Selanjutnya bisa dibacakan oleh anggota kelompok yang lain.
teori praktek perubahan. Bagi peneliti action research, teori memberi informasi dalam praktek, dan praktek menghasilkan pengembangan teori, dan keduanya berlangsung berkelanjutan. Dalam beberapa rancangan, tindakan seseorang didasarkan atas asumsi teori dan hipotesis yang dianut, serta tiap hasil yang teramati kemudian akan membentuk pengembangan teoritis. Keduanya merupakan aspek yang saling terkait dalam proses perubahan. Proses ini tergantung dari para peneliti dalam membuat justifikasi teoritis pada tindakan-tindakan yang diambil dan mengembangkan dasar-dasar justifikasi tersebut. Terapan praktik berikutnya digunakan untuk analisis selanjutnya dalam siklus perubahan yang secara berkelanjutan bergantian dengan penekanan pada teori dan praktik sekaligus. Jenis-jenis penelitian tindakan. Yang pertama ada penelitian tindakan diagnostik. Yang kedua, penelitian tindakan partisipan. Dan yang ketiga, penelitian tindakan empiris. Keempat, penelitian tindakan eksperimental. Seperti yang dikutip oleh Swansea pada tahun 1983 mengatakan bahwa ada 4 jenis penelitian. Penelitian tindakan diagnosis. Penelitian tindakan diagnosis ini dirancang untuk menentukan ke arah tindakan suatu badan tertentu atau peneliti, mendiagnosis situasi suatu objek penelitian dengan jalan meminta keterangan informasi dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, dan kemudian membuat berbagai rekomendasi tentang yang tindakan perbedaannya. Contoh, penelitian tindakan diagnostik yang dapat dilakukan di jurusan Fisika, FMIPA, DKIP, Padang adalah masalah yang diajukan mengenai akreditasi di jurusan pendidikan fisika. Tim peneliti yang datang dari luar adalah Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Tim peneliti tersebut melakukan tindakan wawancara, observasi ke laboratorium, dokumentasi masalah akademis, administrasi, dan keuangan. Kemudian, informasi yang diperoleh ditabulasikan dan hasil-hasilnya dianalisis dan kemudian dibuat rekomendasinya. Selanjutnya bisa dijelaskan anggota lain. Selanjutnya yakni penelitian tindakan partisipan. Penelitian tindakan partisipan ini dilakukan langsung oleh peneliti yang mengalaminya sendiri. Masalah yang ada dan dilakukan tindakan. Dari mulai awal sampai akhir proses seluruhnya diikuti oleh para peneliti, sehingga secara jiwa raga mereka akan terlibat dalam proses tindakan. Contoh, dari penelitian partisipan ini adalah misalnya mengenai masalah PBM Fisika Zat Padat pada jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA IKIP Padang. Dalam proses penelitian ini, tim peneliti yakni dosen mata kuliah tersebut langsung melakukan semua proses kegiatan penelitian tindakan ini, sehingga tim peneliti mengetahui permasalahan yang dihadapi, tindakan apa yang harus diambil, dan memantau kegiatan yang dilakukan, serta dapat menggunakan sendiri hasil yang diperoleh untuk menindaklanjuti PBM berikutnya. Selanjutnya yakni penelitian tindakan empiris.
Penelitian tindakan empiris merupakan suatu bentuk penelitian yang pada pokoknya berhubungan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh penelitian tindakan ini adalah misalnya ketua jurusan fisika IKIP Padang mengalami kesulitan dalam meningkatkan hasil dan frekuensi kegiatan seminar ilmiah yang dilakukan dosen jurusan pendidikan fisika. Ketua jurusan mengajak semua dosen jurusan fisika untuk merumuskan tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi seminar ilmiah di jurusan. Semua rencana untuk tindakan yang telah dirumuskan dilaksanakan dan peneliti mencatat semua apa yang terjadi selama tindakan. Catatan dianalisis dan disimpulkan tindak lanjut berikutnya yang diperlukan. Selanjutnya yakni penelitian tindakan eksperimental. Penelitian tindakan eksperimental yang dilakukan dengan berbagai teknik tindakan yang lebih efektif. Beberapa teknik tindakan dieksperimenkan dan kemudian hasil tindakan dibandingkan atau dihubungkan. Hasil tindakan yang secara signifikan lebih baik dipakai untuk ditindaklanjuti. Contoh dari penelitian ini adalah mengeksperimenkan metode yang lebih cocok untuk suatu mata kuliah fisika nuklir. Setelah ditemukan metode yang lebih cocok dan serasi untuk mata kuliah tersebut, lalu digunakan dan dimanfaatkan sendiri oleh yang bersangkutan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh anggota kelompok lain. Selanjutnya ada peran peneliti dalam action research. Peran peneliti luar atau bukan partisipan internal, organisasi atau komunitas yang diteliti adalah untuk mengimplementasikan metode penelitian tindakan dalam rangka menghasilkan hal-hal yang disepakati, dilaksanakan dengan saling menguntungkan bagi para partisipan, dan proses yang dikawal oleh mereka sendiri. Untuk mencapai ini diperlukan pengambilan berbagai peran berbeda pada berbagai tahapan proses, termasuk adalah pemimpin, perencana, planner atau leader, fasilitator, katalisator atau katalizer, kemudian pendesain, designer, guru, teacher, pengamat, observer, pendengar, listener, peliput, reporter, dan yang terakhir pensintesa atau syntheser. Kemudian ada peran peneliti dalam action research. Peran utama peneliti adalah menjaga para pemimpin partisipan atau local leader agar tetap pada titik di mana mereka dapat mengambil tanggung jawab pada proses ini. Hal ini diharapkan mampu memahamkan mereka terhadap metode yang dilakukan sehingga dapat memberdayakan dalam pelaksanaan lanjutan. Dengan ini diharapkan program atau tindakan dapat terlaksana secara berkelanjutan dalam berbagai situasi. Peran peneliti awal atau yang dipekerjakan tersebut utamanya untuk memfasilitasi dialog dan membantu analisa pengembangan reflektif di antara para partisipan, memberikan laporan periodik, dan membuat laporan akhir. Selanjutnya ada kesimpulan. Action research adalah kegiatan atau tindakan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dikerjakan secara tersusun sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. Action research juga merupakan proses aksi yang didasarkan pada refleksi, umpan balik, atau feedback, bukti atau evidence, dan ulasan dari aksi sebelumnya dengan situasi sekarang.
menurut pendapat Gunawan tahun 2007. Action research juga dapat diartikan sebagai suatu sistem penelitian dalam pemecahan suatu masalah yang di mana terjadi interaksi antara peneliti dan klien dalam mencapai tujuan penelitian. Menurut Kurlevin tahun 1973, disitasi Sulaksana tahun 2004. Kemudian desain penelitian adalah tindakan berorientasi antara kegiatan rutin manajerial, kemudian mengadakan penelitian dan mengembangkan teori. Secara berkelanjutan kegiatan dievaluasi, kemudian action research menjadi model alternatif untuk penelitian dalam kerangka berpikir praksis. Menurut Noeng Mudhajir tahun 2000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.